Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Batima 01, Ibu Samini SPD SD. Yang kami hormati pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-7, Bapak Sudrajat SPD MPD dan Bapak Sugiarto SPD PKN. Pertama, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran dari Bapak Ibu Guru serta staf karyawan-karyawati SD Negeri Batima 01 yang mana telah berkenan memenuhi undangan kami dalam acara pendampingan individu kedua ini. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Samini SPD SD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya kepada dua rekan saya yang terhebat di sini, karena berdua sudah terpilih dari sistem maupun dari kami. Ya, walaupun kami tidak ikut menentukan, tapi kami berbahagia karena di SD kami ada dua calon guru penggerak. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan pengajar praktik. Monggo Bapak dipersilahkan. Bapak Ibu semuanya sekalian, dalam proses pendidikan ternyata CDP itu harus membuat visi perubahan. Ini salah satu materi yang ada di calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak harus bisa membuat visi perubahan yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi ini memang ada di CDP angkatan 7, sehingga memang harus dilakukan. Kemudian memfasilitasi fisik atau cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Sehingga nanti hari ini monggo nanti dipikirkan visi yang akan di bahasa perubahan yang ada. Saya kira itu monggo untuk jalannya diskusi kami serahkan pada dua CDP. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Batima 01, yang saya hormati Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Sudrajat dan Bapak Sugiarto, dan Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan-karyawati SD Negeri Batima 01. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin ya Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di sini akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan materi ini yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Ya, tujuan daripada kegiatan hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, Bapak itu tentunya sudah paham ya, apa itu visi ya? Ya. Visi adalah harapan atau tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Nah, visi itu seolah membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu untuk mencapai tujuan. Visi adalah suatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Sebagai seorang guru, mendidik tentunya bukan hanya sekedar pekerjaan administrasi saja nggih Bapak Ibu,
Tapi target pekerjaan kita juga bukan sebuah dokumen kertas saja yang sering kita bagikan selama kita melakukan pelaporan terhadap orang tua wali murid, yaitu setiap pembagian rapot nggih, seperti itu. Mendidik juga tidak hanya berbicara tentang waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah seorang manusia, sedangkan hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Oleh karena itu, memiliki visi pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru, sehingga kita patutlah memiliki sebuah impian. Murid seperti apa yang kita harapkan terwujud di masa yang akan datang. Tentunya di sini Bapak Ibu semua juga mempunyai impian atau harapan, mempunyai cita-cita seperti apa, baik peserta didik, baik lingkungannya nanti yang akan datang, seperti itu. Apabila sekolah akan mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan yang bernama bagja. Tentunya Bapak Ibu ada yang mungkin sudah sedikit tahu nggih, ada yang belum lah. Iya. Apa sih itu inquiry apresiatif atau yang sering terkenal dengan IA ya? Jadi inquiry apresiatif ini adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif atau kerjasama untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Itu menurut Corbrider dan Whitney tahun 2005. Nah, sedangkan bagja, ini yang Sunda pasti paham ya Bu? Iya, bagja ini berasal dari bahasa Sunda ya, yang artinya bahagia. Nah, dengan rincian tahapan sebagai berikut. Yang pertama, B-nya itu adalah buat pertanyaan atau define. Kemudian A-nya adalah ambil pelajaran atau discovery. Kemudian K-nya gali mimpi atau dream. Kemudian C-nya jabarkan rencana, desain. Dan A-nya adalah atur eksekusi atau deliver. Nah, nanti sebelum kita ke diskusi nih Bapak Ibu, di sini saya di depan mempunyai sebuah kalimat rumpang nggih, cita-cita untuk murid. Tentunya Bapak Ibu di sini semua warga sekolah di sini kita pernah berharap atau mempunyai visi, mempunyai cita-cita, mempunyai harapan seperti apa nanti kelak anak didik kita menjadi seperti apa, harapan dari lingkungan sekolah kita yang kita inginkan ini seperti apa, seperti itu. Nanti saya akan membagikan, oh itu sudah dibagikan ya Bu, stick note-nya. Lah nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan dari yang pertama terlebih dahulu kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi nanti yang pertama Bapak Ibu silahkan tulis kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, seperti itu. Boleh nanti dituliskan di jawabannya, kemudian nanti setelah dituliskan nanti ditempel ke depan. Nanti ditempelkannya secara langsung atau nanti bergantian? Iya, nanti sama Bu Ratna yang menempelkannya. Oke. Silahkan Bapak Ibu menuliskan jawaban dari kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua di sini mempunyai harapan atau visi supaya kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa, seperti itu. Itu yang nomor 1. Nanti yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah apa, seperti itu. Yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa. Kemudian kita warga di sekolah ini juga yakin untuk apa. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah di sini paham bahwa apa. Silakan, ya, enggak satu-satu Ibu. Nanti yang pertama satu dulu, itu yang stick note pertama untuk nomor 1. Nanti bagi lagi stick note kedua untuk nomor 2, seperti itu. Ya. Kalimat rumpang yang pertama ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu bisa tuliskan pada lembar stick note yang sudah dibagi. Ya, stick note ya.
Iya, boleh silahkan. Sudah bisa langsung ditempel. Iya, oke. Iya Bu, satu-satu. Ya, ditempel di yang pertama. Iya, Mbak. Lah, iya. Iya. Tempel. Ya nggak apa-apa lah. Hah? Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti ditumpuk lagi di bawahnya nggak apa-apa. Ya. Terus untuk selanjutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan di lembar stick note tadi. Itu ada, ya. Di halaman ya, selanjutnya ada. Ini jawabannya enggak. Iya. Iya. Gimana? Oh, Bu Ratna. Bentar. Ya. Sudah, Bu. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Supaya sekolah itu terwujud sekolah yang nyaman, aman, antara warga sekolah ini kita mengutamakan apa? Ya, monggo yang sudah bisa ditempel di depan. Juara 1 ini Pak Wawan. Yes. Sip lah. Lah ya, di bawahnya. Oke. Untuk selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo. Ya, monggo yang sudah langsung aja ditempel lagi. Sik. Kemudian selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Silahkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ke depan, ya. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Sebabnya Mbak, udah, foto yang sudah. Sudah semuanya nggih, terima kasih. Ya, jadi nggih Bapak Ibu, visi itu adalah sebuah harapan. Jadi ketika kita akan membuat visi, kita punya harapan terhadap anak-anak, baik anak-anak maupun terhadap sekolah, ya, terhadap lingkungan sekolah yang kita harapkan ini yang seperti apa. Nah, untuk kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah ini ada yang menjawab, cerdas dan ceria, bernalar kritis dan kreatif, patuh dan taat, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
Ini ada yang menjawab mandiri, kreatif, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, kemudian berkarakter, berprestasi dan berbudaya, dan yang terakhir sopan. Ya. Tentunya cita-cita semua di sini baik semua, nggih Bapak Ibu. Harapan kita terhadap murid ini dapat kita simpulkan bahwa tentunya kita ingin anak itu cerdas, nggih Bapak Ibu. Berkarakter, yang utamanya adalah berkarakter, berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia, apalagi dengan adanya perkembangan zaman ini, nggih Bapak Ibu, tentunya bisa meminimalisir anak untuk mengurangi perbuatan yang tidak baik seperti itu. Kemudian tadi kreatif, nggih, mandiri, lah kreatif. Kita juga ingin anak-anak itu nantinya punya keterampilan, punya keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. Cerdas juga tadi. Setiap anak semua menginginkan cerdas, walaupun dengan sesuai dengan bakat dan minatnya, karena anak itu kan unik, nggih, pribadi yang unik, tidak bisa disamaratakan, misalkan harus pintar matematika semua, seperti itu tidak, karena setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Jadi kita harus sekolah harus mempunyai tadi, jadi misalkan fisik kita cerdas atau kemudian berprestasi, berkarakter, berbudaya, terutamanya tadi yang cerdas itu kita tidak boleh memaksakan anak itu misalkan harus pintar semua di segala bidang, itu tidak, harus sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kita hanya menuntun anak tersebut untuk mencapai kecerdasan di masing-masing sesuai tingkatnya masing-masing seperti itu. Kemudian berprestasi, ya tentunya kita juga ingin ya sekolah kita berprestasi. Ketika ada lomba, ada kegiatan apa, kita juga ingin sekolah kita, dari beberapa anak yang ada di sekolah kita ingin berprestasi ke depannya supaya bisa menjadi lebih baik, dan berprestasi itu berkelanjutan, tidak hanya di tingkat SD saja, tapi sampai ketika mereka kelak dewasa nanti. Kemudian sopan tadi, akhlak mulia masih sama, nggih, patuh, taat. Jadi intinya di sini, nggih, Bapak Ibu, untuk yang pertama, poin pertama, kita memimpikan murid-murid yang lebih berkarakter, ya. Kalau saya simpulkan ini lebih berkarakter. Berkarakter ini tadi meliputi ada yang berintak, ya, berakhlak mulia, cerdas, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ini memiliki kelebihan masing-masing sesuai bakat dan minatnya. Kertas putih yang diisi dengan hal yang besar, pribadi yang unik, memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian murid adalah anak didik yang merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai bakat, minat, dan kemampuan yang bisa dikembangkan. Kemudian individu yang memiliki keunikan dan ciri khas, kemudian pembelajar yang baik, generasi masa depan, objek utama di masa depan. Ya. Jadi kita percaya bahwa murid adalah sebuah sekolah itu kan Jadi tujuannya murid ini memiliki pertama tadi adalah pribadi yang unik. Jadi setiap anak mempunyai kepribadian masing-masing. Sebuah kertas kosong yang harus diisi dengan yang besar di sini. Besar apa ya Bu? Ini berkesan. Diisi dengan hal yang berkesan. Iya, berkesan ya Bu. Iya, itu tulisannya. Ya, harus diisi yang berkesan ya. Jadi tujuan anak tadinya kan diibaratkan kertas kosong. Ketika kita diberi pembelajaran, ketika kita didik, lama-lama itu akan terisi. Kita tuntun sesuai bakat dan minatnya. Anak tersebut akan terisi dan akan kelihatan apa yang akan mereka capai, apa yang akan mereka inginkan. Lah kita menuntunnya seperti itu. Kemudian ini individu yang memiliki keunikan sebagai pembelajar yang baik. Nah tentunya sekolah juga menginginkan anak-anak didik kita sebagai pembelajar yang baik, sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya bisa berkualitas. Ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang pertama ini ada akhlak, disiplin, kreatif. Pelayanan kepada murid secara optimal agar dapat mewujudkan cita-cita dan harapan murid. Kemudian mengutamakan akhlak, disiplin, dan kreatif,
kebahagiaan secara menyeluruh, peserta didik yang bahagia, kemudian kepentingan siswa lebih diutamakan, kepentingan murid agar nyaman dan tenang di sekolah ya. Jadi intinya bahwa di sekolah yang pertama tentunya kita akan mengutamakan akhlak mulia nggih Bapak Ibu. Disiplin lah, disiplin sendiri kita juga sebagai yang diterapkan di sekolah sebagai guru, ibaratnya yang digugu dan ditiru, setidaknya kita harus memberi contoh kepada anak-anak, memberi teladan yang baik kepada anak-anak, seperti itu. Kemudian pelayanan kepada murid, ya betul. Jadi kita sebagai pelayan, kita harus menghamba kepada anak. Menghamba itu bukan menyembah, ya Bapak Ibu, tapi menghamba itu kita lebih ke anak itu lebih paham. Setiap anak itu memang punya keunikan masing-masing dan kita harus bisa mengetahui, tidak boleh menyamaratakan. Misalkan ketika anak ada masalah harus dipukul rata seperti ini penyelesaiannya, itu tidak. Jadi setiap anak mempunyai keunikan masing-masing sehingga kita harus paham betul anak itu seperti apa nanti kepinginnya. Kemudian kebahagiaan peserta didik secara menyeluruh. Jadi tujuan anak di sekolah adalah belajar. Ketika kita mengajar dengan cara yang senang, yang bahagia, maka apa yang akan kita ajarkan kepada anak itu akan terkenang. Kemudian juga akan teringat ketika sampai di rumah. Tapi berbeda ketika kita dari rumah sudah mengeluh, sudah marah, ya. Kemudian di sekolah dilampiaskan kepada anak-anak, ya. Nah, nanti anak-anak ketika melihat bu guru sudah serem, takut guru marah seperti itu. Jadi kita menginginkan pembelajaran yang membuat anak senang, membuat anak bahagia. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, ya, sehingga bisa mewujudkan cita-cita mereka. Tempat bermain dan menimba ilmu. Intan berlian yang semakin digosok akan semakin berharga. Tempat belajar dan bermain. Belajar sesuai bakat dan minatnya. Belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan itu adalah kebutuhan yang terpenting karena hidup itu perlu ilmu. Ya, betul sekali nih Bapak Ibu. Jadi murid di sekolah, tujuan dari anak-anak di sekolah pasti yang utamanya adalah belajar. Nah, belajar yang seperti apa? Nah, belajar yang tadi, yang utamanya adalah belajar dari segala macam yang dipelajari di sekolah. Ini harus membuat anak-anak bisa bahagia, bisa menerima pembelajaran tersebut, dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk setiap sekolah mempunyai keyakinan, ya, mempunyai tujuan, harapan bahwa menciptakan generasi muda yang unggul dan berkualitas. Kemudian partner yang baik semua murid di sekolah. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua warga di sekolah. Membuat sekolah lebih maju dan berkualitas, menjadi motivator, inspirator, kemudian memberikan pelayanan dan fasilitas agar bakat dan kemampuan murid menjadi bekal untuk menjalani kehidupan di masa mendatang, kemudian dapat memajukan sekolah ke depannya. Ya, Bapak Ibu semua di sini yakin bahwa sekolah kita pastinya ingin lebih maju, nggih Bapak Ibu, dalam hal segala bidang. Menciptakan yang utamanya adalah tadi menciptakan generasi yang berkualitas baik dari segi akhlak, nggih, maupun dari segi pintarannya juga. Kemudian tadi lingkungan, jadi partner kerjasama di lingkungan sekolah juga butuh kerjasama atau kolaborasi antar sesama warga. Kalau tidak adanya kerjasama, tidak adanya hubungan yang baik, pasti sekolah juga tidak akan bisa mewujudkan visi dan misi sekolah. Kemudian membuat sekolah lebih maju dan berkualitas, memberikan pelayanan memberikan pelayanan dan fasilitas agar bakat dan kemampuan anak-anak itu bisa berkembang di masa yang akan datang. Jadi kita harapannya bahwa setiap
guru di sekolah kita semuanya memiliki pandangan terhadap masing-masing anak ya. Jadi kita harus bisa menginterview milah-milah ya anak, oh ternyata anak itu mempunyai bakat seperti ini. Nah, kita kembangkan bersama-sama supaya menjadi potensi-potensi anak itu semakin berkembang, dan ketika potensi anak berkembang maka sekolahnya juga akan berkembang seperti itu. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas membutuhkan kerjasama yang kompak. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan tanpa paksaan. Pendidikan sangat penting, tidak hanya sekedar kecerdasan, tapi dari nilai perilaku, akhlak, dan kecerdasan sosial perlu ditanamkan. Kemudian kesadaran anak bukan hanya berupa nilai, tetapi perilaku, akhlak, dan kecerdasan sosial juga penting. Proses pendidikan menghadapi tantangan yang harus kita selesaikan dan cari solusi permasalahan agar proses tersebut berjalan dengan baik. Ya, intinya seperti itu. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham ya bahwa untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas ini butuh yang namanya kerjasama. Jadi dengan adanya kerjasama, kemudian kompak, maka semua akan terwujud. Jadi ketika misalkan di sekolah ada sesuatu yang tidak ada kelas atau apa, itu akan mengganggu kenyamanan sekolah. Ketika sekolah itu aman, nyaman, tentram ya, lingkungan belajar pun menjadi nyaman. Misalkan kita butuh bantuan, teman siap membantu. Teman mengalami kesulitan, misalkan dalam pengajaran, kita siap membantu. Nah, dengan rasa yang seperti itu ya, saling membantu, tolong menolong, nah ini akan menciptakan suasana sekolah yang kedepannya yang kita inginkan itu yang bagus, yang berkualitas, bisa berkembang ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini tantangan ya, jadi proses tantangan sekolah ya, saat ini kaitannya dengan teknologi. Teknologi sekarang sudah berkembang sangat cepat nih Bapak Ibu. Nah, sekolah kita juga tidak ketinggalan. Sekolah kita juga ingin anak-anak kita juga bisa mengenal IT ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya IT ini, nah kita juga harus bisa mengkomunikasikan kepada wali murid untuk penggunaannya. Karena sekolah juga di sini karena masih terbatas juga ya, tapi tidak jadi tidak membatasi. Yang penting, yang utamanya adalah kita sebagai pendidik di sini setidaknya bisa memberikan informasi kepada anak-anak kaitannya dengan teknologi, mana yang patut dicontoh, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi anak juga tidak ketinggalan zaman, tidak tahu apa-apa seperti itu, tapi mereka juga bisa menggunakannya dalam artian masih dalam untuk pembelajaran seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kita ya memiliki cita-cita untuk murid itu yang seperti apa tadi? Yang pertama adalah intinya berkarakter ya. Sekolah ingin anak itu mempunyai karakter yang baik, yang berakhlak mulia. Kemudian berprestasi. Sekolah juga ingin sekolah maju, pasti sekolahnya harus mempunyai prestasi. Setidaknya kalau misalkan kok sekolah ada lomba asal ngirim, tidak dibimbing, kan kasihan anaknya. Tapi kalau ketika ada lomba ini dibimbing, kemudian mendapatkan kejuaraan, anaknya pun bangga, kita pun juga senang seperti itu. Kita juga ingin sekolah yang berprestasi. Kemudian berbudaya, kaitannya dengan budaya, bahwasanya sekarang budaya kan sudah banyak sekali yang dari luar, yang banyak bisa kita contoh yang baik, yang tidak pun jangan dicontoh. Nah, kaitannya dengan budaya, kita juga kepingin anak-anak kita itu juga meniru budaya-budaya positif ya, budaya positif yang baik yang dari luar, tapi dengan tidak meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada, seperti itu. Mungkin inti dari kesimpulan kalimat rumpang cita-cita untuk murid tadi seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang masih kurang atau masih ditambahkan atau sudah cukup? Gimana? Monggo. Gimana Bu?
Oh, mencangkup keseluruhannya. Ya, jadi intinya mencangkup keseluruhannya bahwa kita menginginkan anak-anak yang berkarakter. Tadi ya, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya. Iya, seperti itu. Ya. Ya. Sudah cukup ya Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau bertanya? Iya. Sudah masuk berkarakter Ibu, ya kan berakhlak mulia, intinya kalau berakhlak mulia otomatis juga kita sudah mencakup di dalamnya itu berintaklah, beriman dan bertakwa seperti itu. Ya. Kalau sudah untuk saya sekian dari saya, apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk selanjutnya untuk visi dan perubahan akan disampaikan oleh Bu Ratna. Monggo. Ya. Terima kasih atas waktunya kepada rekan kami Bu Indri Apriani yang sudah memimpin jalannya diskusi mengenai kalimat rumpang. Okay. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Tadi sudah ada kesimpulan ya Bapak Ibu. Kesimpulan dari kalimat rumpang yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun staf karyawan, sudah kita simpulkan bahwa kita memimpikan murid yang berkarakter, berprestasi dan berbudaya, okay? Berbudaya. Nah, di sini kita akan sandingkan dengan visi sekolah yang saat ini terbentuk. Dan perlu Bapak pengajar praktik ketahui ya Bapak, visi sekolah ini baru diperbarui oleh Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa Bapak. Beliau ini betul-betul sangat berbakat dan berprestasi. Okay? Jadi kami sangat terbantu, okay? Sangat terbantu dengan adanya beliau, dengan berbagai macam pengalamannya. Belum lama visi ini terbentuk di awal tahun ajaran ini, ya Bu. Di mana visi sekolah yang saat ini ada, ayo jajal, sedikit dites. Pak Bu, kemutan apa orang visi sekolahnya sekarang dari Pak Sihab? Pak, apa nggak Pak visinya, visi sekolah sekarang? Main orang atuh? Ayo. Apa Pak? Oh, Bu Kurniati ini senior kami, Bapak Sugi dan Pak Sudarjan ini senior kami, Bu Kurniati yang sangat luar biasa. Apa Bu visinya? Membangun insan yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan global. Luar biasa, tepuk tangannya buat Bu Kurniati, walaupun senior. Beliau masih ingatannya luar biasa sekali. Jadi visi sekolah yang saat ini sudah ada, sudah terbentuk, itu adalah membangun insan yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Nah, sekarang kami tawarkan kembali dengan kalimat rumpang yang tadi sudah yang sudah tadi diberikan oleh Bapak Ibu semua. Kira-kira bagaimana? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Membangun insan yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan global. Sedangkan tadi apa? Budaya. Berbudaya. Nah, antara berbudaya dengan berwawasan global lebih mengacu ke yang mana lebih luas ke berwawasan global. Berarti artinya kita tetap kepada visi yang sudah dibentuk, sudah ada, kita pertahankan. Oke? Setuju? Gimana Bapak Minggu? Oke. Kalau tadi kan kita memberikan Oke. ketika ini sudah luar biasa dan penjelasan di sini itu
Oke, nanti akan kami sampaikan di sini, Pak. Oke. Oke. Maka konsekuensinya ada. Kalau misalnya Ini Pak. mewujudkan seperti Ini Bu. itu, Enggak apa-apa, Pak. Monggo. Ketika misalnya subjeknya bisa mewujudkan suka didik yang karakter, prestasi, subjeknya yang ketika subjeknya warga sekolah, seluruh warga sekolah, dan ketika subjeknya insan, maka perlu ada penjelasan insan itu siapa sih? Kalau jangan-jangan pedagang di sini juga harus Masuk ke sini ya, Pak. ya subjeknya harus spesifik. Nanti ketika ada misi jelas sesuai dengan misi. Tapi sungguh ini misi yang luar biasa. Saya malah tertarik dengan indikatornya itu. Indikatornya luar biasa. Oke, terima kasih. Ini masukannya dari pengajar praktek yang luar biasa, Bapak Sudrajat. Jadi Ibu menginginkan subjeknya itu lebih jelas, lebih spesifik. Insan di sini mungkin kita bisa rubah ya Pak. Insan di sini apakah lebih ke murid? Apakah warga sekolah seperti itu? Monggo kita tawarkan kembali kepada Bapak Ibu. Semuanya biar kita mumpung ketemu di sini, kita diskusikan bersama-sama sehingga nantinya bisa terwujud visi sekolah yang luar biasa, begitu ya Pak? Oke, monggo Pak gimana? Apakah murid, apa mau semua warga sekolah? Membangun atau mewujudkan? Mungkin di sini juga membangun dengan mewujudkan. Bagaimana? Apakah membangun atau mewujudkan? Mungkin. Gimana Bu? Ada pendapat mungkin Pak Sihab, monggo. Titik subjeknya kan karena kita membangun, mewujudkan atau membangun dirinya, berarti peserta didiknya. Maka menurut saya untuk insannya itu ke peserta didik. Jadi membangun peserta didik yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan. Oke, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangannya pendapat dari Pak Sihab. Membangun peserta didik, bagaimana Ibu? Kita terima, kita terima masukannya. Membangun peserta didik yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan global. Mungkin karena sekarang dengan maraknya KHD ini, biasanya di KHD itu banyaknya di peserta didik itu murid gitu ya Pak. Ya, sekarang murid. Nah, artinya sih sebenarnya sama, cuma kita mungkin mengacu lebih ke sekarang yang sedang di kurikulum Merdeka, bahwa peserta didik itu dimunculkan itu bahasanya murid. Saya jadi murid. Berarti murid di sini aja, membangun murid aja gitu ya Pak. Gimana Bu? Untuk misalnya kata membangun. Kalau mewujudkan. Murid. Kalau sekarang murid dan itu artinya kan orang yang itu konotasinya sekedar sebagai peserta, tapi terima kasih Pak masukannya Pak. Ini jadi untuk pembelajaran kita semua ya Bapak Ibu Jadi membangun murid. Nah, memang sekarang itu kita di CGP juga peserta didik itu dialihkan menjadi murid-murid seperti itu ya Pak. Di modul-modul sekarang kan peserta didik. Keinginan. Hanya ya corona kayak gitu ya Pak.
Oke. Gimana Bapak Ibu? Kita tawarkan kembali membangun murid yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan global. Kalau untuk membangun dan mewujudkan mungkin Pak, bagaimana nih Pak? Terbangun, kalau mewujudkan dan terwujudnya, gitu. Nah, mumpung ini sedang diskusi, kita sekalian membedah, ya, membedah visi yang ada. Iya betul. Kita tahu tujuannya, arahnya, ya Pak. Kalau bukan, artinya kan sudah produk itu, tapi kalau membangun itu kan proses itu dari awal. Ketika finish itu di akhirnya nanti itu kita sudah itu nanti ada produk jadi atau kan proses itu. Kalau mewujudkan, artinya kan terwujudnya itu berarti pada endingnya nanti dengan proses yang kita lalui kita kepengen di endingnya nanti mungkin kalau produknya sekolah ini adalah berkarakter, berprestasi. Kita tahu lebih. Tapi kalau saya terbang membangun kan proses dan membangun itu kan proses. Jadi ini masih dalam proses sama logikanya kan kalau ini itu ya harus jadi. Harapannya gitu ya, harapannya langsung ada output yang langsung terlihat sebetulnya. Pabrik tahu ya, ini loh produknya kami gitu ya. Berarti mewujudkan gimana Bu? Oke. Mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan global. Memang Pak, untuk perumusan visi ini kami juga ketika dimintai pendapat oleh Bu Sami ini terus terang saja waktu itu ya belum tahu lah cara perbendaharaan katanya maupun materi visi ini sebenarnya kepriwe sih seperti itu ya. Dan sekarang kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa visi yang dulu yang kemarin juga itu sudah bagus ya Pak. Mungkin sekarang lebih bisa disempurnakan lagi agar bisa ya, mudah-mudahan dengan visi yang sekarang baru menambah semangat baru dan semoga saja ke depannya kita bisa mewujudkan ya, murid yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan global. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Kalau sudah setuju kita ketok palu ya Ibu. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih. Ini luar biasa sekali dari pendapat dari pengajar praktik juga menambah wawasan buat kita semua. Nah, kami sampaikan juga dari visi sekolah yang sudah terbentuk di awal tahun pelajaran kemarin itu kan membangun tadinya ya, membangun insan yang berkarakter berprestasi, di mana indikator ketercapaiannya ini kita jabarkan bahwa berkarakter itu seperti apa, artinya mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Nah, ini yang sedang marak sekali kita pastinya dengan kata-kata profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, dengan dimensi P5. Ingat Bapak Ibu, masih ingat? Dimensi P5 itu apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong, mandiri dan berkebinekaan global. Nah, arti dari karakter di sini kita yang mengharapkan murid yang mengacu kepada P5 tersebut. Jadi kepada religiusnya, okay? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya berkarakter di sini, visi ini sudah masuk ke dalam dimensi P5, ya Pak, Bu? Masuk, ya? Untuk selanjutnya dari berprestasi. Nah,
Indikator ketercapaiannya seperti apa? Berprestasi itu artinya sebagai hasil akhir dan tolak ukur dalam proses belajar dan pembelajaran. Jadi prestasi itu tidak hanya berkisar pada kemampuan kognitif. Jadi tidak hanya kecerdasan otaknya saja, tetapi dalam prestasi ini namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Jadi prestasi di sini tidak hanya secara akademik, tetapi juga peserta didik kita itu, murid-murid kita itu nantinya diharapkan berhasil menemukan kemampuan diri mereka, di mana mereka kan sudah dibekali oleh kelebihan. Setiap murid itu pasti punya kelebihan masing-masing, tinggal tergantung kita sebagai pendidik mengasah dan memfasilitasi serta mampu mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki. Ini harapan kita ke depan seperti ini. Kemudian next untuk indikator di sini. Tadi berwawasan global. Oh ya, ini dulu Bapak Ibu untuk berprestasi. Mungkin di dalam keterkaitan P5-nya. Keterkaitan P5 itu masuk ke dalam dimensi apa? Berprestasi. Bisa masuk ke dalam dimensi kreatifnya, bernalar kritis juga bisa di situ, jadi mandirinya juga ya, sehingga mereka kan mampu menemukan pengembangan diri mereka. Dan yang ketiga ini indikator ketercapaiannya pada berwawasan global, artinya mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang kompetitif dengan dinamika zaman. Nah, di sini saya juga sangat ini lagi, di sini ada kata-kata kompetitif. Tidak kita pungkiri nih Bapak Ibu, sekarang ini perkembangan zaman kita itu ada pada era persaingan, Persaingan di sini kan persaingannya secara global, global. Tidak hanya di Indonesia, tapi di sini mendunia. Jadi harapan kita nantinya murid-murid kita itu juga mampu menyiapkan diri mereka, tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi di situ ada tanggung jawab yang luar biasa. Artinya ketika mereka cerdas, mereka itu memiliki rasa tanggung jawab sendiri, tidak hanya cerdas untuk diri sendiri, tapi juga tanggung jawab untuk kemajuan bangsa kita. Itu dengan tadi dinamika zaman, karena zaman ini selalu berubah, tidak statis tapi dinamis, bersifat dinamis zaman itu. Makanya sekarang juga dengan filosofi KHD, kita itu harus mampu melihat murid itu sebagai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kemudian itu dari indikator ketercapaian dari visi sekolah kita yang tadi ada sedikit perubahan ya Bu, hanya kepada namanya subjeknya dan kosakata. Betul. Masuk. Termasuk saya yang dalam kamu. Iya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ini memang ilmu biar kami juga jadi lebih tahu. Ya, perbedaan dari itu sebenarnya sih mungkin dilihat dari kata-kata itu sebenarnya ada ya Pak. Cuma mungkin penerapannya di dalam kalimat itu kan jadi seperti apa penjabarannya. Nah, selanjutnya untuk ini rencana tindak lanjut dari visi yang sudah disusun oleh Ibu Kepala Sekolah. Juga sebenarnya kami waktu itu juga dimintai pendapat, masukan, tapi beliau memang luar biasa sampai lembur-lembur ya Bu. sudah di sini membuat program-programnya sekalian Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah diberikan ya Pak
dari program dari visi tersebut bisa lebih dibaca secara mandiri. Mungkin ada dari program tersebut butuh masukan seperti apa lagi, monggo Pak. Ya tidak terlalu saya panjang. Oke, monggo untuk teman-teman juga di grup itu juga sudah ada. Silakan monggo dibuka tentang rencana tindak lanjut refleksi dari visi dan misi. Nah, di sini udah ada penjabarannya dari dimensi 1 yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, di sini untuk siswa di sini sudah terbentuk Pak pembiasaan tentang pengucapan Asmaul Husna, hafalan doa-doa harian, kemudian sholat duha berjamaah ya Pak. Kebetulan Bapak di sini kami punya dua guru agama. Oke, ada Kakung, ada Putri juga. Ini Pak Sihab itu sebagai guru agama dan Ibu Tuksiem ini. Dan akhirnya dengan kolaborasi mereka, kita semua warga sekolah bisa melaksanakan pembiasaan yang berdimensi 1 ini. Kemarin yang terbaru ya Pak, kita dilanjut setelah jamaah untuk duha juga dilanjutkan dengan tahlil bersama. Dan untuk yang kedua, ini dimensi yang bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk siswa itu lebih kepada mengadakan perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik saat kelas meeting dan PHBN. Dan kemarin juga alhamdulillah sudah kita laksanakan ketika semester 1 kemarin di sana ada mengadakan seperti lomba menulis puisi, kemudian pantun, kemudian juga mading Pak di situ. Untuk yang dimensi selanjutnya yang tentang gotong royong. Nah, di kesiswaan ini programnya itu mengadakan kegiatan gotong royong Sabtu Bersih. Jadi kita ada kerjasama dari seluruh warga sekolah setiap hari Sabtu di minggu ke-4 ya Pak, Ibu, di minggu ke-4 itu mengadakan Sabtu Bersih bersama, kita bersih-bersih semua kelas dan semua lingkungan yang ada di sekolah kita. Juga mengadakan kegiatan santunan anak yatim dan dana sosial untuk yang sakit. Memang ini sudah berjalan, ya, sudah berjalan. Untuk dana santunannya setiap bulan Muharram, Ibu, setiap bulan Muharram kita melaksanakan santunan ini untuk anak yatim dan yang yatim juga. Kemudian untuk yang berkebinekaan global, kita melaksanakan PHBI, PHBN, pentas seni, dan ekstrakurikuler dari TUB dan PBB. Dan ekstrakurikuler ini juga tidak hanya TUB dan PBB, juga sudah melaksanakan ada ekstra pencak silat ya, pencak silat. Dimana sekarang ini kan sedang seleksi Popda Pak, sedang mulai acara seleksi Popda ini di tingkat SD. Untuk kelima itu berprestasi sesuai bakat dan minat. Nah, di sini di program untuk kesiswaannya itu ada di bidang olahraga, agama, dan kesenian. Jadi mengapa di 3 bidang ini harapannya supaya dari visi kita tadi bisa terwujud. Jadi tidak hanya secara akademis, tetapi non-akademisnya juga bisa terasah. Di mana anak-anak itu pasti ada yang pintar di olahraganya gitu. Mungkin larinya cepat, bocahnya 6 kelas dan angel gitu. Kemudian di agamanya, mungkin secara akademik di kelas dia kurang, tetapi dia pintar azan atau mungkin kiro gitu ya, suaranya bagus gitu, itu lebih diasah. Dan alhamdulillah besok juga ini akan masuk ke tingkat kabupaten di betul siap untuk Rahman gitu ya. Dan kesenian. Nah, mengapa 3 bidang ini ya? Memang 3 bidang ini betul-betul nantinya akan menjadi bekal mereka di kemudian hari ketika anak-anak yang berbakat ini kita asah, kita bisa temukan, kita fasilitasi. Di kemudian hari mudah-mudahan bakat yang mereka miliki bisa lebih dikembangkan lagi di tingkat selanjutnya.
Kemudian yang keenam, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Nah, ada market day, pameran karya, dan pelaksanaan ekstra tadi. Kalau market day itu kemarin juga karena kita IKM kelas 1 kelas 4 sudah dilaksanakan Bapak, ada proyek yang P5 tersebut kemarin di akhir semester 1. Terakhir ya Pak, mengenal bahasa asing. Nah ini, mengenal bahasa asing. Nah kemarin kita juga baru merekrut ya Bu, di semester 2 kemarin. Karena sekarang IKM itu ada untuk bahasa Inggris, maka belum lama kita juga membuka lowongan untuk guru bahasa Inggris kemarin Pak. Jadi masuk 1 tenaga guru lagi yaitu bahasa Inggris. Nah ini sudah di semester 2 sudah mulai dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 ini, bukan hanya kelas 1 dan 4 saja yang mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Jadi harapannya nantinya anak-anak di tingkat selanjutnya itu sudah siap. Paling enggak ya beberapa kosakata harian mereka tahu. Gitu. Jadi yang disiapkan dari sarprasnya itu ada buku-buku dan modul ajar yang berbahasa Inggris. Oh yang literasi ya, ada yang 1, literasi dan numerasi ya. Ada kunjungan perpustakaan, pojok baca, cipta karya sastra, dan alhamdulillah belum lama kemarin kita menjuarai perpustakaan ya Bu di tingkat distrik di kabupaten ya, kabupaten juara 2 Bapak, alhamdulillah ini. Jadi ini tenaga pustakawan kami yang handal Pak. Itu Bapak Wawan Setiawan. Jadi ada 2, kita ada 2 tenaga pustakawan. Jadi yang 1 itu Ibu Ida Karnisa. Dan mohon doanya juga besok ada P3K Pak. Yang P3K pustakawan tapi adanya di SMP. Sebenarnya kami berat nantinya kalau mereka itu lolos ya. Tapi mudah-mudahan aja rezeki mereka ya. Amin. Semangat ya Mas. Kemudian pojok baca. Pojok baca ini di setiap kelas sudah ada dan sudah dilaksanakan sebelum pembelajaran. Itu kita ada literasi 15 menit sebelum di awal belajar. Kemudian hafalan-hafalan perkalian itu sebelum masuk kelas Pak. Jadi sebelum masuk kelas kita baris dulu, dibariskan di depan, kemudian disiapkan dan anak dites satu-satu untuk perkalian. Gitu. Yang mengetes itu kadang guru, kadang juga kita memerintah ke anak ya, ke anak yang lebih mahir di situ, lebih udah hafal dalam perkaliannya, mereka mengeteskan. Kemudian ada bimbingan soal, ya berarti ini anak kita juga mempersiapkan anak-anak nantinya untuk lomba, ya, biar kita tidak keteteran juga. Nanti sebentar lagi ada lomba OSN ya, MIPA. Mudah-mudahan juga kita masih bisa berprestasi. Amin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk kesimpulan akhirnya berarti artinya kita sudah sekarang sebenarnya visinya sama ya Bu, Pak, tapi hanya kalimatnya yang diubah sedikit ya. Jadi visi sekarang yang sudah kita diskusikan bersama itu mewujudkan murid yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Sedikit ya, pun setuju ya, Pak Bu? Alhamdulillah sudah kita peroleh visi sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan harapan impian kita dengan visi ini ya bisa kita mewujudkan murid-murid kita yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Nah, untuk prakarsa perubahannya itu tadi sudah kami sampaikan tentang programnya ya Pak. Ya, mungkin ada mau tambahan Pak? Terima kasih. Jadi dari program yang sudah kami
di sini curahkan ya. Ini memang sudah dilaksanakan dan mudah-mudahan ke depan kita selalu konsisten dan bisa lebih meningkatkan kembali untuk mewujudkan visi kita tadi. Oke. Mungkin itu dari kami. Ada tambahan dari Pak Sudrajat untuk menyimpulkan keseluruhannya? Monggo. Ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Diskusi yang luar biasa. Berikan aplaus untuk CGP Bu Ingrid dan Bu Ratna. Luar biasa. Yang perlu diketahui, tadi kita sudah sama-sama berdiskusi untuk menyusun sebuah visi, dan visi itu adalah mimpi kita bersama, mimpi yang kita bangun bersama dan kita wujudkan bersama-sama. Ketika sudah menjadi visi, maka apapun kegiatan yang kita lakukan, yang sekolah ini lakukan, program-program yang dilakukan, maka hakikatnya kita sedang mencapai visi atau tujuan yang diharapkan. Seperti misalnya saya itu punya hobi mendaki gunung. Jadi apapun yang ketika saya masuk ke base camp, maka tujuan saya adalah mencapai puncak. Ketika saya berjalan, maka tujuan jalan saya itu sampai ke puncak. Ketika saya duduk istirahat, mengambil nafas sejenak, maka tujuan saya adalah mengumpulkan energi untuk sampai ke puncak. Ketika saya makan, maka makan saya adalah tujuannya untuk mendapatkan energi sampai ke puncak. Kalau saya bermalam, saya tidak sedang berhenti, tapi saya sedang mengumpulkan energi untuk sampai ke puncak. Jadi apapun yang saya lakukan, ketika visi saya adalah mencapai puncak gunung, maka semua kegiatannya adalah kegiatan yang memang arahnya untuk sampai ke sana. Demikian juga ketika tadi kita sudah menyepakati kita hendak mewujudkan siswa yang berkarakter, kemudian berprestasi, dan berwawasan global. Dan luar biasa, karakter itu tadi di indikatornya adalah mengimplementasikan profil belajar Pancasila. Kemudian yang berprestasi, di sini luar biasanya adalah prestasi itu bukan atau tidak berkisar hanya pada kemampuan kognitif dalam ajang prestatif saja, namun lebih kepada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita tadi sudah disinggung, anak-anak kita itu unik, anak-anak kita itu dari lahir sudah membawa potensi. Kalau selama ini kita mengenal ada teori John Locke, ada teori tabula rasa gitu ya, di mana semua anak yang lahir itu dalam keadaan kertas kosong. Namun Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran yang berbeda, bahwasanya anak lahir itu membawa kodratnya, anak lahir itu membawa potensi, membawa watak, dan pendidikan itu adalah mendepankan watak-watak yang baik, kemudian membiarkan tersamar atau menutupi watak-watak yang tidak baik. Dan tadi berkaitan dengan prestasi, luar biasanya adalah menemukan keberhasilan menemukan kemampuan diri. Kita sebagai insan pendidik ya, orang yang berada terdepan di dalam pendidikan, kita harus meyakini bahwasanya anak itu punya kecerdasan yang multi ya, atau multiple, kecerdasan yang macam yang banyak. Ada 9 paling tidak kecerdasan. Yang pertama itu ada kecerdasan visual spasial. Jika anak senang membaca, senang menulis, berarti dia punya kecerdasan visual spasial. Ada anak yang punya kecerdasan linguistik verbal, dia bisa ngomong, pandai berdiplomasi, pandai berdebat. Itu anak yang punya kecerdasan linguistik verbal. Kemudian ada yang punya kecerdasan logis matematika. Dia kalau bicara tentang logika, dia nomor 1. Tentang matematika, dia nomor 1. Silogisme dan sebagainya, dia unggul begitu. Itu orang yang punya kecerdasan logis matematika. Kemudian anak-anak yang punya kecerdasan kinestetik jasmani. Seperti disampaikan, ada prestasi akademik, ada non-akademik, ada di olahraga. Itu tidak bisa membandingkan. Tempat saya itu ada satu anak namanya Dika. Di ulangan matematika dia peringkat paling terakhir. Tetapi ketika lari 1.500 meter, dia jauh di depan melebihi teman-temannya yang juara, yang matematikanya itu nilainya tinggi. Kita nggak bisa membandingkan. Jadi dia punya kecerdasan kinestetik jasmani. Kemudian ada kecerdasan musik. Kita tahu ada Lord Harris itu yang sedang viral itu. Lord Harris dia punya kecerdasan musik itu, meskipun secara kognitif, secara intelligence mungkin jauh di bawah rata-rata Lord Harris itu.
ada yang punya kecerdasan apa namanya visual, tapi verbal dari linguistik verbal, apa Fajar Boy, ya ditanya nggak nyambung tapi dia bisa menyusun kata-kata yang sedemikian indah sehingga bisa membuat apa namanya banyak cewek yang itu punya kecerdasan linguistik verbal. Meskipun intelijensinya kalau ketika ada Anda menemukan percakapan absurd, Anda pengen melihat percakapan yang absurd, bisa lihat percakapan Sony Wangmo dengan Fajar Boy atau mendengar apa namanya itu podcastnya Sony Wangmo dengan Lord Haris ya, yang ketika mensana in corpore sano ditanya ke sana jawabnya ke sono gitu kan. Tapi dia punya kecerdasan itu, kecerdasan musik itu. Kemudian ada kecerdasan interpersonal itu kecerdasan bagaimana seorang itu bisa membangun relasi yang begitu cepat dengan teman-temannya. Ada anak begitu datang satu tempat yang baru, dia langsung punya teman banyak. Kecerdasan interpersonal. Ada kecerdasan intrapersonal. Dia nggak pandai dengan bergaul dengan teman-temannya, tapi dia pandai mengontrol diri. Dia tahu saya ini siapa, saya punya kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Dia pandai mengontrol emosinya. Itu kecerdasan intrapersonal. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan eksistensial seperti tadi, kecerdasan religius, kecerdasan berfilsafat dan sebagainya. Ini paling tidak ada 9 kecerdasan yang murid-murid kita miliki, dan kita sebagai guru kita mesti tadi mengakomodir, memfasilitasi semua sehingga semua kecerdasan yang dimiliki oleh murid kita itu bisa berkembang secara optimal. Tidak semua anak memiliki 9 kecerdasan itu. Ya mungkin ada anak yang pintar bergaul, pintar menyanyi, pintar menulis, pintar berbicara juga barangkali ada. Tapi tidak satu. Ya. Ada yang olahraganya bagus, kinestetik, jasmaninya bagus, tapi di intelijensinya mungkin agak kurang. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah tadi sesuai dengan visi kita. Ini berprestasi tadi adalah menemukan kemampuan diri dan mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Ya, memang ada sedikit perbedaan antara kita di luar. Kalau misalnya bapak ibu punya anaknya lemah di matematika, kemudian pintar di musik, kemudian disuruh les matematik atau les musik. Anak ibu lemah di matematika, tapi bagus di musik. Ketika di les matematika atau les musik, maka kecenderungan kita les matematika. Karena apa? Karena lemah di matematika. Padahal coba ketika kemampuan itu lebih hanya di bidang musik, kecerdasannya dieksplor, maka menjadi seorang musisi yang dan itulah yang dikatakan tadi ada inquiry apresiatif dalam mengembangkan rencana pengembangan sekolah itu berbasis kepada aset, berbasis kepada kelebihan, keunggulan. Sekolah ini pasti punya banyak keunggulan. Kalau keunggulan itu dieksplor, dioptimalkan, maka akan menjadi satu potensi yang luar biasa. Sebaliknya, kalau kita hanya bisa tentang kekurangan, menutupi kekurangan, ya, kita nggak bisa apa-apa, cuma menutupi kekurangan, ada kekurangan, kita tutupi, ada kekurangan, kita tutupi. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi itu tadi ada input apresiatif dengan Bagja. Nanti bisa teman-teman lebih berbagi dengan Bu Ratna, Bu Indri bisa lebih berbagi dengan teman-teman tentang atap Bagja ya. Saya kira itu saja dan luar biasa untuk isi sekolah ini. Saya apresiasi luar biasa. Jadi sudah mengakomodir mimpi-mimpi seluruh warga sekolah yang ada di sini. Tinggal bagaimana membuat program atau prakarsa perubahan yang realistis untuk mewujudkan visi tersebut. Itu saja ya dapat saya sampaikan, dan kami berdua di sini sebagai moderator, saya dan Pak Kierto tentu saja bukan seorang yang sempurna gitu ya, banyak kesalahan di sana sini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang ada di sini, kemudian ada sikap ataupun perilaku kami berdua yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kami berdua mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan apapun yang kita lakukan hari ini semoga ada manfaatnya untuk diri kita ya. Pokoknya dalam rangka kalau kita pengen murid kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka kita pun harus siap menjadi pembelajar sepanjang
sepanjang kita belajar hakikatnya adalah mengumpulkan alat-alat untuk bagaimana kita ibaratnya perang, kita mengumpulkan alat-alat untuk sarana prasarana untuk mengembangkan potensi siswa sama untuk menyelesaikan permasalahan. Dan hari ini itu sekali lagi acaranya ini sebenarnya adalah proses pendidikannya Bu Ratna dan Bu Indri. Namun demikian ini menjadi sarana belajar bagi kita semuanya, menjadi sarana refleksi bagi kita semuanya. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami haturkan kepada kedua pengajar praktik kita yang luar biasa. Beri aplausnya Bapak Ibu semuanya. Serangkaian acara diskusi visi dan prakasa perubahan Sekolah SD Negeri Batimol 1 sudah kita lalui. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya berdua selaku calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah sangat mendukung kami dan kepada rekan-rekan sejawat kami baik yang senior maupun junior yang selalu dengan semangatnya mendorong kami, memberikan motivasi kepada kami, dan juga kepada pengajar praktik yang luar biasa Bapak Sudrajat dan Bapak Sugiarto. Terima kasih banyak Bapak. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.